Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyat. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kitab As-Shirat Al-Mustaqim yang pada kesempatan kali ini tema kita tentang Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, ad-dinul haqqu 'indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala aidan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Wajib kita imani sebagai seorang muslim bahwa satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah dan diperintahkan untuk diikuti adalah ajaran agama Islam. Adapun selain Islam adalah agama yang batil yang tidak boleh diikuti. Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran agama Islam. Dan Islam ini membawa kita sebagai umat manusia pada keluhuran, pada kemuliaan. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan perkataan Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan, kunna adalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubu al-izzata bi ghairihi adallanallahu bih. Dulu, kata Umar, kita adalah bangsa yang paling rendah karena menyembah selain Allah. Kemudian Allah memuliakan kita dengan hadirnya Islam. Maka ketika kita mencari kemuliaan, keluhuran di luar agama Islam, niscaya Allah akan mengembalikan kita pada kehinaan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Islam adalah agama yang membawa kita pada keluhuran dan kemuliaan. Qala al-muallif rahimahullah, faqulul anbiya muslimuna. Seluruh nabi adalah muslim. Faman kana muttabi'an li Musa sallallahu alaihi wasallam fa huwa muslimun musawiyun. Dan barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi Musa, maka dia adalah muslim musawiyun, muslim pengikut Nabi Musa. Wa man kana muttabi'an li Isa fa huwa muslimun isawiyun. Dan barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi Isa, maka dia adalah seorang muslim isawi, muslim pengikut Nabi Isa. Wa yasihu ayyuqal, dan sah untuk dikatakan liman, pada orang ittaba'a Muhammadan, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimun muhammadiyun, sebagai seorang muslim pengikut ajaran Rasulullah Muhammad. Muallif menegaskan bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah agama yang dianut dan diikuti oleh seluruh para nabi, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang hidup misalkan di era Nabi Musa dan beriman kepada beliau, maka dia disebut dengan sebutan muslim musawi. Mereka yang hidup di era Nabi Isa dan beriman kepada beliau, maka dia disebut dengan sebutan muslim isawi, dan demikian seterusnya. Jadi Islam adalah ajaran yang diajarkan oleh seluruh para
nabi, mulai Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dijelaskan oleh muallif bahwa dulu umat manusia seluruhnya itu beragama Islam, tidak ada kekufuran, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir. Itu pada era Nabi Adam, kemudian pada era Nabi Syith, dan pada era Nabi Idris. Umat manusia di era Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris ini seluruhnya beragama Islam, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik. Baru kemudian setelah Nabi Idris wafat, maka mulailah terjadi kekufuran. Mulai ada orang yang menyembah selain Allah, menyembah patung, mulai muncul kekufuran. Lah, pada saat kemudian terjadi kekufuran, terjadi perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah pada orang-orang kafir untuk mengajak mereka kembali pada ajaran agama Islam, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kekufuran mereka. Itu tentang sejarah singkat bagaimana terjadinya kekufuran. Jadi kekufuran baru pertama kali terjadi di era Nabi Nuh alaihissalam. Dan demikian pula setelah era Nabi Nuh, pada era berikutnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa hingga Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad, semua para nabi setelah itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran mereka. Itu sehingga kemudian nabi yang paling akhir yang Allah utus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah Muhammad diutus, ini kondisi manusia di muka bumi seluruhnya itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang menyembah patung, ada juga yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah api, dan seterusnya. Hampir seluruhnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah SWT mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tajdidud dakwah, untuk memperbarui dakwah Islam, mengajak umat manusia kembali pada ajaran agama Islam. Dan Rasulullah dibekali dengan mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau memang betul-betul diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul. Tentu kemudian selama berdakwah ada di antara umat Rasulullah yang beriman pada beliau, dan juga tidak sedikit yang ingkar, tidak mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad. Di antara mereka yang beriman adalah seorang sahabat bernama Al-Ja'ad bin Qais Al-Muradi. Dia adalah seorang sahabat yang masuk Islam sebab pernah mendengarkan ucapan gaib dari seorang jin muslim, yang jin muslim ini hidup di era Nabi Isa. Kemudian suatu ketika si jin ini berkata pada Al-Ja'ad bin Qais Al-Muradi secara gaib untuk menemui Rasulullah, menyampaikan salamnya pada Rasulullah, dan diperintahkan pada si Al-Ja'ad Al-Qais Al-Muradi untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena itulah yang diwasiatkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani ada juga yang masuk Islam, seperti sahabat Abdullah ibnu Salam, salah seorang pemuka kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Beliau masuk Islam. Juga seorang Nasara bernama Ashama An-Najashi. Dia adalah seorang raja Habasyah, yang mana dia kemudian masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang taat. Kemudian 7 tahun setelah dia masuk Islam, dia wafat. Dan kemudian menurut beberapa riwayat, di atas pusarannya terlihat cahaya di beberapa malam. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim yang taat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang waliullah. Jadi anak-anakku semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, prinsip yang menyatukan antara nabi seluruhnya mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad adalah
yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia hanya menyembah Allah dan tidak melakukan perbuatan kufur maupun syirik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.